Terkadang untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar mengatakannya secara lisan. Sang raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Pada saat itu ternyata masih banyak praktek jual beli budak. Dengan bermodalkan tekad dan niat yang kuat, Abu Nawas berencana akan menjual baginda raja. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Selama ini hanya baginda raja yang selalu menyengsarakan pikirannya. Sekarang sudah sepatutnya giliran Abu Nawas yang mengerjai baginda. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda Raja Harun ar-Rasyid, "Ampun Paduka yang mulia, ada sesuatu yang menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda raja tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa Abu Nawas?" tanya baginda tidak sabar. "Jadi gini Paduka, bila Paduka tidak menyamar sebagai rakyat biasa, pastinya orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," terang Abu Nawas. Karena rasa penasaran baginda sangat besar, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan baginda Raja Harun ar-Rasyid yang menyamar sebagai rakyat biasa berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon rindang dan memohon kepada baginda raja untuk menunggu di situ. Sementara itu, Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Ia beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya, karena Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pun pergi, begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak tersebut. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon tersebut. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran, mengapa ada orang lain yang datang menghampirinya. "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu sedikit kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali bahwa orang tersebut merupakan baginda Raja Harun ar-Rasyid, karena mengenakan pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan ini surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan nada tinggi. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata baginda makin murka. "Iya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Raja Harun ar-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga melihatnya saja sudah membuat Raja Harun ar-Rasyid merasa ngeri, terlebih jika harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak pedagang budak. Raja Harun ar-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Raja Harun ar-Rasyid memegang kapak merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali," jelas pedagang budak dengan nada yang semakin tinggi.
Raja Harun ar-Rasyid kemudian mencoba membalik kapak hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Raja Harun ar-Rasyid. Si Badui menatap Raja Harun ar-Rasyid dengan pandangan heran, dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi telah membeli budak yang bodoh itu. "Hei Badui, cukup. Semua ini aku sudah tidak tahan," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kurang ajar ya, kau ini budakku dan harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja, raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Eh Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari berlutut di hadapan Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan geram. Rasanya ingin sekali Baginda Raja meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti busa. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Hei Abu Nawas, jadi orang kafir itu ketika di dalam kubur, dia langsung mendapatkan siksa ya?" tanya salah satu kawannya. "Oh ya tentu, benar itu. Orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengarkan apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantas saja ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda dalam hati. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kamu bilang kan katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun, tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur itu hanyalah dongeng semata, Abu Nawas. Tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami. Biar nanti aku jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu memang ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi aku sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui.
bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu, terang Abu Nawas. Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, balas si pemuda. Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu? Tanya Abu Nawas. Iya, pernah. Memangnya kenapa? Jawab si pemuda. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai berteriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu ketika melihatmu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Yang kamu lihat mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Pada suatu hari, seorang cendikawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istana. Sang cendikawan disambut dengan penuh hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diberlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendikawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan. Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjajar dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendikawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu yang tidak ada nilainya, dan janganlah kamu menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak ada apa-apanya." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau adalah orang gila, dan aku tak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas kemudian membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja kepada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kamu harus memberiku uang 1000 dinar, kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas. "Aku tidak punya harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu," jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut.
Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang laki-laki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang laki-laki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. Dapatkah kamu beritahu aku, siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut? Tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama, ia pun langsung menjawab. Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari si wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama, dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan laki-laki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengubah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengqadha sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengqadha utang puasanya. Saat laki-laki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami keduanya menjadi tidak sah. Begitu juga dengan qadha sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua qadhonya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari baginda raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun mulai pertanyaannya. "Aku mempunyai satu kendi madu dan satu kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" Tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawabnya dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mau mengakui kerendahan ilmunya," tugas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus itu. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka. Karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada di pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda raja pun tak henti-hentinya memuji, sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu, karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapatkan 1000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jerimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas.
Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Nawas bukan saja seorang penyair yang ulung, akan tetapi menjelang akhir kehidupannya, ia menjadi seorang ulama sufi yang arif dan bijaksana. Sejak saat itulah Abu Nawas mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah. Ia juga senantiasa selalu membantu masyarakat manakala ada yang membutuhkan dirinya. Perubahan sikapnya ini membuat masyarakat menjadi segan dan menghormatinya. Namun kebaikan Abu Nawas yang suka memberi sempat dimanfaatkan oleh kawan-kawan tongkrongannya. Diceritakan Abu Nawas mempunyai hewan peliharaan. Di samping memelihara keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing, di mana kambing tersebut sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas niatan untuk menyembelihnya. Ia lebih suka menjadikan kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas. Karena kebetulan kambingnya ditaruh di samping rumah dengan diikat seutas tali. Abu Nawas segera menyambut hangat kedatangan kawan-kawannya itu. Setelah ngobrol ke sana kemari, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punya kamu hebat sekali, Abu Nawas, gemuk dan juga sehat. Bagaimana kalau kita berpesta? Kita sembelih saja kambing itu," usul kawan lainnya. "Iya, saya setuju. Dagingnya pasti lezat dan enak," timbal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambing saya itu tidak begitu gemuk, belum cukup besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tak sampai hati jika harus disembelih. Bahkan saat ia membeli kambing tersebut di pasar, tidak ada sekalipun niatan untuk menyembelihnya. Abu Nawas hanya menginginkannya untuk dirawat. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambing juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Iya Abu Nawas, besok akan kiamat. Lebih baik kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lain. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya untuk disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang seperti memaksa. "Baiklah, besok kita adakan pesta di pantai. Daging kambingnya kita akan bakar dan kita akan makan bersama-sama," tutur Abu Nawas. "Nah gitu dong Abu Nawas, kamu memang sahabat sejati," sahut kawan-kawannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senanglah saja dulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan. Mereka segera melepas baju dan berenang di tepian pantai. Saat mereka sedang asik berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil semua baju temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya mereka. "Tadi waktu kesini aku lupa bawa kayu bakar. Ya sebagai gantinya aku bakar saja baju kalian untuk memanggang daging kambing," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas, masa kami harus pulang dengan keadaan telanjang?" ucap mereka sewot. "Sudah, percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timbal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah acara makan-makan selesai, terpaksa mereka harus pulang dengan keadaan telanjang. Di sepanjang perjalanan, mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Dikisahkan ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia suka berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya para warga biasa saja, tidak memperdulikannya.
Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga. Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ, apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-ngacak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya. Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur, apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada dua warga yang terlihat serius ngobrol di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita membiarkannya dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia akan dekat dengan Baginda Raja. Biar nanti Abu Nawas yang melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar itu. Jawab orang kedua. Wah, itu bagus itu. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, balasnya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung tersebut. Ya Abu Nawas, duduklah di sini. Kami ingin bicara denganmu, pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya. Ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Laporkan saja padanya, biar ia mendapatkan hukuman, ujar mereka berdua. Oh, soal sepele seperti itu tak perlu melibatkan Baginda Raja. Cukup aku saja yang akan membuatnya jera. Kalian gak usah khawatir, tutur Abu Nawas. Tapi aku minta bantuan kalian, pinta Abu Nawas kepada kedua orang tersebut. Apa itu Abu Nawas? Katakan saja kepada kami, balas mereka. Nanti sore kalian siapkan burung pipit lalu antarkan ke rumahku, perintah Abu Nawas. Baiklah, saya siap Abu Nawas, jawab mereka. Sesuai kesepakatan, pada sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan memburu burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang, karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegatnya. Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku? Sergah Abu Nawas. Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya, bantah sang menteri. Oh, tidak bisa begitu Tuan. Semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu, jawab Abu Nawas. Tapi aku kan yang menangkap burungnya, balas sang menteri tak mau kalah. Bagaimana kalau kita bagi dua saja Tuan Menteri? Pancing Abu Nawas. Oh, tidak mau, ini semua aku yang menangkapnya. Jadi ini adalah milikku, protes sang menteri. Baiklah, tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin. Sedangkan di rumahku ada peraturannya, kata Abu Nawas. Memangnya apa peraturannya? Tanya sang menteri. Peraturannya adalah aku menendangmu 3 kali. Nanti kamu juga menendangku 3 kali. Begitu seterusnya, sampai ada yang mengalah. Dan yang menang berhak atas burung tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu, baik, aku setuju, balas sang menteri. Tapi karena aku adalah tuan rumah di sini, maka aku yang mulai duluan, ujar Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas menendang perutnya Tuan Menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. "Sekarang giliranku, Abu Nawas," kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang, Abu Nawas buru-buru menjawab, "Ampun Tuan Menteri, aku menyerah. Silakan Tuan Menteri bawa saja burungnya." Sang menteri pun lalu pulang dengan menahan rasa sakit. Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulis peraturan persis seperti yang diterapkan Abu Nawas. Akibatnya sang menteri tak berani lagi masuk ke halaman warga dengan seenaknya. Cerita berikutnya. Mengaku menantu Tuhan. Malam itu di kota Baghdad terasa sepi dan sunyi. Apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat, mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terbejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Ya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan aku untuk menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin aku melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya aku takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Oke, baiklah. Mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai. Silakan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid Abu Nawas. Kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silakan kamu menginap di rumah mertua kamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas."
pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah kepadaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja mengundang Abu Nawas untuk menghadapnya. "Wahai Abu Nawas, tadi malam aku mimpi ketemu kakek tua. Ia mengatakan kalau di dalam istana ini ada harta karunnya. Dan katanya hanya kamu yang bisa menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, menurutku itu hanya bunga tidur saja. Paduka jangan terlalu percaya hal begituan," tutur Abu Nawas. "Tapi aku yakin kalau mimpiku ini bukan mimpi sembarangan. Ini seperti sebuah petunjuk Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Terus maunya Paduka bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kamu secepatnya menunjukkan di mana keberadaan harta karun tersebut. Kalau sampai tidak ketemu, kamu akan aku hukum seberat-beratnya," ancam Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung terkejut. Dalam hati ia berkata, "Masa hanya gara-gara mimpi aku akan mendapatkan hukuman? Ini pasti akal-akalan Paduka Raja saja. Ia ingin menjebak diriku." "Hei Abu Nawas, kenapa malah bengong? Ayo laksanakan tugasmu," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, beri hamba waktu 3 hari. Hamba ingin menemui kakek tersebut," ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja kaget. Ia khawatir kalau Abu Nawas akan mengetahui tentang kebohongan mimpinya. "Untuk apa kau menemui kakek tua itu?" tanya Baginda Raja was-was. "Waktu itu kan Paduka lupa menanyakan di mana letak harta karun tersebut. Jadi aku akan menanyakannya," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja menyetujuinya, Abu Nawas pun lalu dipersilahkan pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa lolos dari hukuman. Di saat ia sedang kebingungan, sang istri datang menghampiri. "Wahai istriku, buatkan aku minuman teh," pinta Abu Nawas. "Wahai suamiku, kita harus hemat air. Sekarang sedang musim kemarau. Sumur-sumur tetangga juga sudah tidak mengeluarkan air. Beruntunglah kita, sumurnya masih ada air meskipun hanya sedikit," kata sang istri memberitahu. Rupanya berkat penjelasan sang istri, Abu Nawas menemukan solusi atas permasalahan yang tengah ia hadapi. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas segera berangkat ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka, tadi malam kakek tersebut mendatangiku lewat mimpi, dan ia menunjukkan di mana harta karun itu berada," jawab Abu Nawas. "Betulkah? Beritahu aku di mana harta karunnya," kata Baginda Raja tidak sabar. Kemudian Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendatangi sumur yang ada di dalam istana. "Itu harta karunnya Paduka," teriak Abu Nawas sambil menunjukkan air yang ada di dalam sumur. "Mana? Aku tidak melihatnya. Yang ada hanya air," sahut Baginda Raja. "Itulah yang hamba maksud Paduka," timpal Abu Nawas. Baginda Raja yang masih kebingungan lalu diberi penjelasan oleh Abu Nawas. "Andaikan sumur di istana tidak mengeluarkan air, apakah Paduka mau menukarnya dengan emas agar sumurnya mengeluarkan air? Sementara di seluruh Baghdad tidak ada satupun sumur yang juga mengeluarkan air," tanya Abu Nawas. "Jangankan emas Abu Nawas, separuh dari kerajaanku saja aku bersedia memberikannya," jawab Baginda Raja. "Kalau begitu, bukankah air adalah harta karun yang sangat tak ternilai harganya? Sampai-sampai Baginda Raja rela menukarnya dengan emas, bahkan menukarnya dengan separuh kerajaan Paduka," tutur Abu Nawas.
Ucapanmu ada benarnya juga, Abu Nawas. Baiklah, karena kau telah berhasil, aku akan menghadiahimu uang yang banyak. Timpal Baginda Raja.